Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rudal ke wilayah pemukiman Israel pada Rabu 15 November. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang militan Al-Quds menyiapkan serangannya. Kemudian terlihat sebuah rudal dengan ledakan yang besar melayang di udara. Rudal itu tampak seperti api yang melesat dengan cepat menuju ke target. Dijelaskan dalam video bahwa serangan ini merupakan pertama kalinya Al-Quds menggunakan rudal Badr 1, di mana rudal itu menyasar ke wilayah pemukiman di Israel, yakni Netzarim dan sekitar Gedung Pakron. Tidak diketahui bagaimana imbas dari serangan rudal ini. Setelah melakukan gempuran besar-besaran di rumah sakit Al-Shifa, Israel tak menemukan bukti apapun untuk mendukung klaim mereka, di mana Zionis beranggapan bahwa rumah sakit tersebut sebagai markas dari Hamas. Pasukan Zionis pun akhirnya mundur dari Kompleks Medis Al-Shifa. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kompleks Medis Al-Shifa Muhammad Abu Salmiah pada Rabu 15 November. Meski begitu, tank tentara Israel masih tetap berada di sekitar rumah sakit tersebut. Abu Salmiah menegaskan bahwa pasukan Israel tidak menemukan peralatan atau senjata militer apapun di rumah sakit tersebut. Ia pun menekankan bahwa manajemen rumah sakit tidak mengizinkan adanya senjata di lokasi rumah sakit ini. Abu Salmiah menunjuk pada kesia-siaan komunikasi yang sedang berlangsung dengan organisasi-organisasi internasional, di mana mereka tidak mampu menghalangi Israel untuk melakukan kejahatan perang lagi di jalur Gaza. Dirjen Al-Shifa itu mengungkapkan Zionis telah menahan 2 insinyur medis dan menginterogasi beberapa staf medis di kompleks tersebut. Secara rinci, kedua insinyur yang ditahan tersebut adalah satu-satunya ahli di rumah sakit itu yang bertugas mengelola generator listrik dan sistem pasokan oksigen di kompleks itu. Hal ini diungkapkan oleh Munir Al-Burs, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan di Gaza. Al-Burs mengungkapkan bahwa Israel menyabotase dan menghancurkan sistem serta aset penting di kompleks tersebut. Hal itu dilakukan setelah mereka gagal menemukan apa yang dianggap bukti bahwa rumah sakit Al-Shifa sebagai markas dari Hamas. Hamas kembali menargetkan roket ke arah perkotaan milik Israel pada Rabu 15 November. Militan Palestina itu menyerang wilayah selatan Ashkelon hingga menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah. Sirene roket sempat terdengar sebelum akhirnya roket Hamas menghantam wilayah tersebut. Peringatan ini muncul setelah jeda sekira 17 jam sejak serangan terakhir ditembakkan dari Gaza. Serangan roket yang mampu menghantam Ashkelon membuktikan bahwa pertahanan udara Israel atau Iron Dome tak mampu menahan serangan roket tersebut. Dari video yang beredar, roket itu menyebabkan kerusakan pada jalanan di pesisir Ashkelon. Selain itu, terlihat bangunan dan mobil yang rusak akibat hantaman roket tersebut. Serangan ini pula telah menyebabkan cedera terhadap warga Israel. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan petugas medisnya membawa 2 pria berusia 30-an ke rumah sakit. Kedua pria itu mengalami luka ringan akibat ledakan roket. Kemudian ada 2 orang lainnya dirawat di tempat kejadian karena kecemasan akut. Pasukan Israel kembali menelan kerugian dengan hancurnya bulldozer milik Zionis. Kali ini, 2 bulldozer yang berada di Camp Jenin hancur dalam sekali serangan dari Brigade Al-Quds. Bahkan akibat ledakan itu menyebabkan tentara Israel yang ada di dalam bulldozer terluka parah. Dalam video yang diunggah oleh Batalion Jenin pada Kamis 16 November di media sosial Telegram memperlihatkan bagaimana bulldozer itu meledak. Terlihat sebuah bulldozer di tengah permukiman Jenin secara tiba-tiba meledak hebat. Bahkan terlihat ledakan itu pun berwarna merah. Kemudian video dilanjutkan dengan sebuah bulldozer yang tengah meratakan sebuah tanah yang juga berada di tengah permukiman. Bulldozer yang berjalan perlahan itu tiba-tiba meledak. Bahkan ledakan itu sangat kencang hingga menyebabkan bulldozer itu hancur lebur. Dijelaskan dari keterangan di video itu bahwa rekaman itu memperlihatkan adegan meledakkan alat-alat peledak tinggi di 2 bulldozer militer Israel. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar hingga melukai orang-orang yang ada di dalamnya.
Bahkan akibat serangan itu mampu memukul mundur Israel dari Camp Jenin. Diketahui bahwa peledakan bulldozer besar-besaran itu terjadi pada 9 November 2023. Mantan Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel, Eran Etzion, mengecam keputusan Israel untuk berperang melawan Hizbullah. Ia mengatakan pasukan Lebanon itu sebagai musuh terkuat di perbatasan utara. Etzion bahkan menyebut keputusan untuk membuka front peperangan itu adalah sebuah kebodohan strategis. Hal itu diungkapkan oleh Etzion pada Rabu 15 November. Dilansir dari Al-Mayadin, dijelaskan bahwa Etzion menilai bahwa Israel tak memiliki kemampuan untuk berperang melawan Hizbullah. Bahkan media Israel juga mengonfirmasi bahwa saat ini Zionis berada dalam situasi terburuk sejak pendiriannya dalam hal kesiapan untuk membuka perang di front utara melawan Hizbullah. Lebih lanjut, Etzion mengatakan bahwa kemampuan Israel hanya untuk mengubah realitas keamanan di utara sampai batas tertentu. Sementara kemampuan untuk melenyapkan, menetralisir, dan menghapus Hizbullah dari muka bumi tidak ada pada Israel. Ia pun mengusulkan untuk mengatasi ancaman Hizbullah di utara dengan cara yang bijaksana dan berjangka panjang. Etzion menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah baru Israel dan bukan pemerintahan yang gagal saat ini. Selain itu, mantan pejabat tersebut juga meminta kepada pemerintah Israel berikutnya untuk menyiapkan rencana baru untuk front utara. Etzion bahkan menjelaskan bahwa Israel tidak boleh menanamkan ilusi bahwa mereka akan kembali ke pemukiman dengan mengklaim bahwa mereka akan menghilangkan Hizbullah di perbatasan. Sebaliknya, mereka harus beranggapan akan kembali dengan Hizbullah yang masih ada di sana. Pasukan Israel disebut mulai kewalahan menghadapi Hizbullah di perbatasan Lebanon. Hal itu karena Zionis kini tengah berfokus pada perang darat di Gaza hingga pembebasan sandera. Bahkan Israel mulai khawatir terkait pertempuran di front utara mengingat gencarnya serangan Hizbullah. Hal ini disampaikan oleh surat kabar Ma'arif yang dikutip oleh Al-Mayadin pada Rabu 15 November. Selain perang darat dan pembebasan sandera, Israel juga tengah difokuskan untuk melenyapkan Hamas dan Jihad Islam, sehingga perbatasan utara menjadi gangguan yang sangat mengkhawatirkan bagi puluhan ribu penduduk wilayah utara. Bagi mereka, menghadapi Hizbullah merupakan ancaman nyata. Ma'arif pun mengatakan bahwa Israel tidak mampu untuk hidup di bawah ancaman apapun, terutama bahaya yang ditimbulkan oleh puluhan ribu rudal, roket, rudal anti-tank, dan berbagai jenis drone termasuk beberapa yang akurat dan mematikan. Hal itu mengacu pada meningkatnya kekuatan militer perlawanan Lebanon. Diketahui bahwa kekhawatiran pendudukan Israel semakin meningkat terhadap front utara seiring dengan terus berlanjutnya serangan Hizbullah. Pasukan Lebanon itu mendukung Gaza di tengah genosida yang dilakukan oleh IDF. Operasi ini juga merupakan respons terhadap serangan Israel pada desa-desa di Lebanon Selatan. Sebab serangan Zionis mengakibatkan terbunuhnya sejumlah warga sipil, termasuk 3 anak-anak dan seorang jurnalis. Israel kini menghadapi gelombang kecaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu dikarenakan pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang secara brutal kompleks rumah sakit terbesar di Gaza, yakni Al-Shifa. Bahkan Amerika Serikat pun disebut memilih menjauhkan diri dari pengambil alihan militer atas rumah sakit tersebut. Dilansir dari The Guardian, PBB hingga badan-badan bantuan menyatakan keprihatinan terkait dampak serangan Israel di rumah sakit Al-Shifa terhadap staf dan pasiennya. Besarnya kecaman global dari negara-negara Arab dan Barat menimbulkan pertanyaan dunia. Akan sampai kapan Israel dapat melanjutkan serangannya di Gaza mengingat berkurangnya dukungan internasional? Amerika Serikat pun menjauhkan diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan keputusan Israel menyerang rumah sakit. PBB juga mendesak Israel untuk mengizinkan konvoi bantuan dalam jumlah tidak terbatas melalui penyeberangan Rafah. Perasaan krisis yang ditimbulkan oleh pengambil alihan rumah sakit juga membawa pada terobosan di PBB di New York, di mana Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk pertempuran Israel dan Hamas di jalur Gaza. Hal itu dilakukan sampai jumlah hari yang cukup untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan. Tak hanya itu, pada hari Rabu kemarin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memimpin kritik paling
tajam terhadap Israel. Ia menyerukan agar para pemimpin Israel diadili atas kejahatan perang di pengadilan internasional di Den Haag. Bahkan ia tak segan menyebut bahwa Israel adalah negara teror. Perang Hamas dan Israel hingga kini masih berlanjut sejak konflik pecah pada 7 Oktober. Memasuki perang hari ke-40 sudah membuat Israel mengalami kerugian besar, di mana hampir 200 kendaraan militernya dihancurkan oleh Front Pembela Palestina. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan pada Rabu 15 November bahwa mereka telah menghancurkan 11 kendaraan tempur Israel. Pengumuman itu menyusul adanya 22 kendaraan tempur yang dihancurkan pada Senin dan Selasa di pekan ini. Al-Qassam juga menyebut pada Selasa sore bahwa 2 tank Zionis menjadi sasaran di poros barat kota Gaza, di mana satu di antara tank itu dijuluki sebagai tank raja. Sementara itu dilansir dari Bulgarian Military menyebut bahwa ada 88 kendaraan lapis baja yang dilaporkan hancur hanya dalam 5 hari. Jumlah ini mencakup sekitar 23% dari 383 kendaraan yang dapat dilihat di wilayah tersebut melalui citra satelit. Dampak kerugian di Gaza semakin dipertegas dengan kerusakan tambahan yang ditimbulkan oleh kendaraan lapis baja Israel di perbatasan Lebanon di utara, di mana serangan udara Hizbullah itu mampu merusak tank-tank milik Israel. Selain itu, serangan di tepi barat dari Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, juga membuat Israel merugi. Dalam pertempuran di tepi barat, Israel telah kehilangan banyak bulldozer karena bom dari Al-Quds. Sehingga sejauh ini sudah ada sekira 183 kendaraan tempur milik Israel yang dihancurkan. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mendesak penerusnya Benyamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Hal itu karena serangan Israel ke jalur Gaza yang dinilai kian brutal. Lapid bahkan menyebut jika pemerintahan Netanyahu saat ini tidak berfungsi. Dilansir melalui Al Jazeera, Yair Lapid menyebut bahwa Benyamin Netanyahu kini telah kehilangan kepercayaan publik setelah Israel kecolongan atas gempuran Hamas pada 7 Oktober lalu. Seruan Lapid agar Netanyahu mundur adalah desakan pertama yang dilontarkan pejabat tinggi Israel sejak serangan di jalur Gaza berlangsung. Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak bisa tetap menjadi Perdana Menteri Israel. Pihaknya mengaku memerlukan pemerintahan untuk pemulihan nasional. Oleh sebab itu, Lapid mendesak agar Netanyahu mundur sekarang juga. Selain itu, ia menegaskan bahwa Israel tak bisa membiarkan diri untuk memiliki Perdana Menteri yang sudah kehilangan kepercayaan publik, baik itu dari sudut pandang sosial maupun keamanan. Lapid juga mengatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak benar-benar berfungsi. Namun yang melakukan berbagai hal dengan benar adalah lembaga pertahanan Israel. Oleh sebab itu, menurut Lapid, Israel perlu mengubah pemerintahan. Desakan mundur terhadap Netanyahu tak hanya disampaikan oleh Lapid. Warga Israel juga telah melakukan unjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel itu dan memintanya untuk mundur. Serangan pasukan Israel di tepi barat lagi-lagi bisa dipukul mundur oleh pejuang perlawanan Palestina, di mana Israel menyerbu beberapa kota di tepi barat pada Kamis 16 November pagi. Bahkan, pejuang Palestina mampu memukul mundur serangan itu dengan alat peledak rakitan. Israel menyerbu beberapa kota di tepi barat yang diduduki termasuk kota Yabat di baradaya Jenin, desa Fasayil di utara Ariha, dan Aluban al-Syarqiyah di selatan Nablus. Zionis juga menyerbu kota Husan di sebelah barat Beit Lam dan menempatkan diri di daerah Al-Madinah di pintu masuk timur yang diblokir, sehingga serangan itu memicu konfrontasi dengan pemuda Palestina. Pejuang perlawanan Palestina menghadapi pasukan pendudukan Israel di pintu masuk kota Silat Al-Harithiyah sebelah barat Jenin di tepi barat. Para pejuang juga melepaskan tembakan ke arah pasukan pendudukan yang menyerbu kota Kafdan di sebelah barat Jenin. Selain itu, para pejuang menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan selama penyerbuan kota Azon di timur Galilea. Dalam kesempatan yang sama, pendudukan Israel menyerang warga di kawasan Armenia di kota tua Al-Quds. Serangan itu menyusul adanya upaya penolakan pemukim Israel untuk mengambil alih tempat parkir dan rumah di pintu masuk gereja utama di lingkungan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.